Dan juga koordinasinya seperti apa itu, Pak? Koordinasi terkoordinir oleh Basarnas. Jadi semua informasi pergerakan terkoordinir oleh Basarnas. Kami melaksanakan jalur komando saya adalah untuk satuan bawaan saya yang terlibat. Ya. Setelah itu apabila menemukan segala sesuatu, termasuk areanya, perencanaan area, kita sampaikan ke Basarnas. Basarnas yang menschedule pada area di mana, pada jam berapa, slot time-nya ya. Setelah itu baru kita melaksanakan sesuai dengan yang sudah direncanakan oleh Basarnas. Lalu bagaimana memastikan pesawat-pesawat dari negara lain itu, Pak, tidak mengambil informasi-informasi yang seharusnya memang hanya untuk negara kita sendiri, Pak? Betul. Di pesawat-pesawat tersebut tentunya ada orang intelijen kita yang berada di situ ya, sehingga mereka tidak melaksanakan searching di luar area yang direncanakan. Oke. Lalu sejauh ini masih aman-aman saja, Pak, atau bagaimana? Yang kami lihat sementara ini masih sesuai dengan kebutuhan ya, dalam artian mereka juga tidak terbang di luar area itu. Oke, baik. Nah, Pak, tadi Kepala Basarnas menyatakan untuk hari ini hingga beberapa hari ke depan, Pak, dimungkinkan ini semakin banyak objek yang terbawa ke timur ya, Pak, karena arus ini. Lalu bagaimana, Pak? Apakah area pencariannya akan digeser atau kembali dilebarkan lagi? Terima kasih. Jadi sebetulnya dengan lokasi yang sudah teridentifikasi, sekarang yang banyak berperan adalah satuan yang berada di air. Kebetulan sudah ada kapal BPPT yang membawa peralatan yang canggih, ada juga kapal-kapal dari asing juga dengan perlengkapan yang canggih. Mereka lah yang sekarang berperan secara dominan untuk melaksanakan searching ya. Karena kalau melalui udara kita juga tahu bahwa di daerah tersebut airnya keruh ya. Airnya keruh, kalau dari pandangan udara juga sangat terbatas ya, sangat terbatas. Sehingga yang sekarang berperan adalah yang kapal yang menggunakan alat-alat yang canggih. Tapi kalau dari udara bisa terlihat misalnya di awal tuh ada tumpahan minyak yang diduga merupakan bahan bakar dari AirAsia KJ 8501 ini kan, Pak? Secara visual itu terlihat jelas kan? Betul. Apapun benda yang berada di atas air, apabila dilihat dari media udara, relatif akan lebih terkendala dibanding apabila dilakukan oleh kapal yang berada di air. Karena jaraknya juga relatif walaupun 1000 ya, tapi relatif untuk pandangan ke bawah juga akan terkendala. Kecepatannya juga, pesawatnya juga bukan pesawat yang kecepatan rendah. Lalu sampai kapan pencarian lewat udara ini akan dilakukan, Pak? Kita menunggu instruksi lebih lanjut, tentunya dari Basarnas, mungkin dari pemerintah, nanti keputusannya dari Basarnas pemerintah, karena kita berada di bawah Basarnas, koordinator dari Basarnas. Jadi masih menunggu petunjuk begitu ya, Pak ya? Lalu ini, Pak, untuk beberapa hari ke depan tentunya kita masih tidak tahu apa yang masih bisa ditemukan gitu ya, Pak ya. Perkiraan Bapak, apakah masih banyak benda-benda yang kira-kira kondisinya masih mengapung sehingga masih terlihat dari udara atau tidak, Pak? Kalau yang mengapung kelihatannya itu adalah benda-benda yang kecil-kecil ya, tapi yang main bodinya kira-kira pasti itu tenggelam di air gitu. Karena kalau main bodinya mengapung itu sejak awal sudah lebih terlihat oleh kita gitu. Kalau jenazah bagaimana, Pak? Saya kira jenazah saya tidak ahli dalam ini, tapi saya dapat selentingan, kebetulan tadi juga ngobrol dengan ada salah satu dari UI yang mengatakan kalau sudah di atas 7 hari mungkin apakah itu masih mengapung atau tidak, tapi kelihatannya